Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang mengoperasikan stata yang telah diajarkan oleh dosen pengampu lab metode kuantitatif, yaitu Pak Pak Yanto. Ya, jadi di sini saya sebelumnya mohon maaf setelah proses editing dan segala macam, ternyata hanya layar utamanya saja yang terekam, sedangkan yang layar lain kayak ya data-datanya yang itu tuh nggak bisa gitu. Tapi semua prosedur sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Yanto di video dan beberapa referensi yang saya temukan. Jadi yang terlihat di sini hanya hasilnya saja. Saya harap Bapak atau yang lain yang menontonnya bisa mengerti. Intinya semuanya seperti ini. Pertama-tama kita masukkan data. Yang pertama itu cross section, lalu kita uji regresinya untuk yang 3 varian itu, yang ada F statistik, N2R, sama yang pertama itu saya lupa, tapi itu ada. Intinya saya sudah menggunakan semuanya untuk data cross section, time series, dan data panel. Dan ini yang hanya terlihat setelah proses editing segala macam, hanya hasilnya saja. Ya, bisa dilihat itu ada hasil-hasil dari regresi dan segala macam nanti. Nah, seperti yang Anda lihat ini, itu hasil dari regres Y sebagai variable dependent, X1 dan X2 sebagai variable independennya. Bisa dilihat juga number of OBS nya, F nya berapa, seperti yang Pak Yanto sudah jelaskan di video pertemuan yang sudah saya lihat juga. Alhamdulillah. Jadi semuanya juga saya rekam juga di Duo Editor seperti yang Bapak lakukan juga. Semuanya sudah, cuman ya ada kesalahan teknis, tapi insyaallah saya sudah mengerti tata caranya untuk mengoperasikan stata ini. Jadi video ini memang benar-benar saya buat tanpa adanya rekayasa. Ini semua seperti yang kalian lihat, kursornya memang bergerak ya. Memang saya gerakkan, tapi itu tidak nampak. Ini regres sudah, tinggal mencari yang lain lagi. Kita mencari komponen lain. Ya. Nah, ini yang saya klik ini, saya mencoba simpan di Duo Editor di catatan ya, agar kita tahu yang mana regresi linear, yang mana time series, yang mana panel. Jadi semua pekerjaan itu tercatat. Oke. Ini semua saya sedang menginput data dan juga ada yang melakukan uji ini itu ya. Memang tidak nampak, tapi semuanya ada itu. Saya juga heran, waktu direkam di OBS itu ada, cuman di sini tidak nampak. Tapi silakan nikmati prosesnya. Nah, itu hasilnya. Ini kalau tidak salah dari yang pertama nih. Karena ada uji VIF juga nanti. Ini VIF nya bukan ya, konstan nih, lihat H0, konstan, variansnya konstan, bisa dilihat ya. Oke. Nah, ini uji heteroskedisitas. Ini yang pertama itu, yang ini keduanya. Kemudian ada yang ketiganya yang nanti. Nah, ini F stat. Bisa dilihat hasilnya ada yang berbeda, 2,15, 2,16, 0,95, dan juga semuanya
H0 nya constant variance. Oke. Sebentar. Ya. Data yang saya gunakan juga sesuai. Ya. Oke, kita copy dulu 3 hasil ini ke note yang tadi do editor biar tersimpan lagi kayak tadi. Ini uji heteroskedasitas untuk data cross section. Bisa teman-teman lihat walaupun tidak terlihat sih, tapi intinya saya sudah tahu tata caranya. Ini walaupun hanya hasilnya saja yang teman-teman lihat, saya yakin juga teman-teman sudah tahu. Ini hasil-hasil ini yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, jadi data ini yang mungkin yang saya punya kesannya agak berbeda dengan Fuse. Ini bisa dilihat itu nilai-nilainya banyak ya, bisa dilihat. Nah, ini dia uji VIF nya, bisa dilihat min dari VIF 1,03 gitu variabelnya gitu. Ini juga uji VIF ada, ini pasti teman-teman udah pada tahu. Nah, ini hasilnya seperti yang sudah Pak Yanto ajarkan. Oke, selanjutnya tuh lihat sini ada hasil dari VIF. Oke, kita coba lagi statistik regression panel ya, condition. Kita cari pengujian lain. Juga nanti kalau untuk time series itu kita tambahkan variabel tahun, karena kalau untuk data time series diujikan ke pengujian untuk time series itu karena menggunakan masih data cross section itu tidak bisa, jadi perlu ditambahkan variabel yang tadi saya sebutkan itu tahun. Oke. Sedang menunggu ini. Ya, bisa dilihat itu yang saya putar itu sebenarnya data atau untuk pengujian itu untuk disubmit ya. Nah, itu dia terjadi merah variable not used. Ini artinya tidak bisa, maksudnya itu data untuk time seriesnya kalau diujikan ini karena menggunakan masih data cross section jadinya masih merah, karena tidak bisa, tidak ya, sinkron lah ibaratnya. Makanya harus menggunakan data yang time series, tambahkan variabel tahun.
Oke, kita coba langsung ke tahap selanjutnya teman-teman. Saya aneh, kenapa enggak terekam ke OBS nya, padahal udah benar prosedurnya. Ini kurang maksimal menjelaskan. Kursor saya itu sedang ngetik sedang ngatur itu, tinggal di submit. Nah, ini untuk OBS menambahkan variabel tahun. Nanti saya bilang untuk data time series, ini OBS ini jadi tahun. Sekarang sudah ada variabel tahun, bisa dilihat tuh di ujung variabel paling bawah itu tulisan tahun untuk variabel barunya. Oke, terus selanjutnya ya, kita ubah ke annual atau years, tahun, ubah formatnya. Yang tadi udah tambahkan tahun, kita ubah jadi formatnya ke tahun juga, years, annual. Lanjut. Oke, selanjutnya dan saya juga mohon maaf ya kalau resolusi video untuk rekaman layar OBS nya juga tidak terlalu bagus, untuk mengecilkan size MB nya juga, tapi itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah kepahaman saya menggunakannya. Saya paham, alhamdulillah. Apalagi yang bapak yang tuh ajarkan itu jelas. Nah, lihat ini 2 tahun time variabelnya dari 1991 sampai ke 2010. Bisa dilihat teman-teman, walaupun tidak nampak prosesnya, tapi masih bisa dilihat hasilnya sesuai dengan yang udah Pak Yanto ajarkan. Ini sekarang saya sedang mengkopinya ke do editor note-nya lah, yang kecil itu, dan seperti Pak Yanto juga ajarkan, itu sangat membantu sekali ya untuk kita melihat apa-apa yang sudah kita kerjakan. Kita coba pengujian yang lain. Jadi beginilah ya penggunaan stata. Kalau saya yakin dengan tiap hari latihan pagi ini untuk semester akhir, mahasiswa semester akhir, itu sangat membantu sekali lah. View stata sesuatu yang perlu kita tahu kalau kita perlu menggunakan. Oke, jadi saya sedang menunggu apa ini.
Nah, ini dia uji regresi lagi yang dari data time seriesnya. Ya, hasilnya sama dengan yang di atas karena tidak ada perubahan yang berarti, cuma nambah variabel. Dan inilah yang hasilnya, tidak terlalu berubah lah dengan yang itu, tidak berubah sama sekali dengan hasil yang cross section tadi. Tuh lihat, sama, bisa dilihat kan residualnya, regresinya. Kemudian kita uji lagi yang tadi, yang ada heteroskedisitasnya ya, kayak kemarin tiga jenis heteroskedisitas yang kita uji nanti. Ini juga diuji ke time seriesnya juga teman-teman. Oke. Nah, ini uji pengujian time seriesnya. Yang tadi ketika di cross section itu error atau merah. Nah, di sini bisa dilihat kan yang itu merah tuh estat yang merah itu yang waktu itu data cross sectionnya diujikan untuk pengujian time series. Nah, sekarang udah bisa time seriesnya, jadinya bisa tuh lihat udah warna hitam kan, bukan merah lagi, dan juga udah hasilnya bisa dilihat teman-teman ya, seperti itu. Ada yang 0,4680, 0,5107. Ini Durbin Watsonnya juga udah dapat ya, 2,13345 ya. Jadi begitulah. Nah, tadi sudah ditambah variabelnya di tahun. Nah, ini uji VIF nya juga, jadi ada diuji juga VIF nya seperti yang cross section tadi. Oke. Setelah data time series nanti juga ada yang data panel, itu juga kita lakukan. Untuk yang data panel agak kurang lancar karena ada kesalahan juga, variabel CS nya tidak ada gitu, tidak tercantum. Mungkin salah dari saya ini juga sih, tapi saya sudah ngerti kok dengan yang Pak Yanto ajarkan, lengkap dan jelas, jadi bisa jadikan referensi lah. Nah, ini pengujian lainnya heteroskedastisitas yang 3 macam itu. Ini untuk yang time series tadi, data time series bisa dilihat ya teman-teman atau bapak bagi yang melihat. Ya, ini intinya semuanya saya lakukan sesuai prosedur sampai hasilnya seperti ini, cuma tidak terekam aja. Saya juga tidak tahu, baru pertama juga gunakan OBS. Nah, ini kita note dulu, maksudnya kita simpan hasil yang kita udah dapatkan tadi ke note do editor. Udah simpan di note. Kemudian nanti kita ambil juga data panel yang untuk lakukan uji-uji yang lain di data panel juga. Jadi di data panel juga ada uji-uji seperti ini, kayak regresinya, VIF nya, ya, macam-macam. Dan juga ada uji yang ABCDE. Ini kita tulis clear biar selesai.
jadi pakai data yang baru. Tulis di komen yang bagian bawah, komen clear, selesai. Jadi ini udah pekerjaan baru lagi, bukan yang tadi. Nah, ini lagi proses pengambilan data dari Excel, jadi tidak ada kursornya tadi. Oke. Data panelnya untuk salah saya, untuk ya data panelnya yang baru untuk pengujian nanti jadi masukkan. File ini generator OBS-nya tuh kita tekan ke yang ujung, ada pasti kalian tahu yang udah coba, biar ada tulisan end out of the file, nanti diubah juga ke tahun juga sih, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini yang pokoknya setelah ini prosedurnya untuk data panel semua seperti yang pernah Bapak jelaskan, Pak Yanto. Bisa dilihat ya, generator tahunnya udah diubah jadi OBS, saluran OBS. Terus lagi otak-atik pengujian. OBSA-nya. Jadi ada sampai 5 karena ada negaranya 5 A B C D E. Jadi itu semua diuji juga seperti ini. Ini OBS biar ada nampak hasilnya nanti di data yang tadi kita input, seperti yang saya tonton di video Pak Yanto juga. Entah kenapa di data saya ini tak dapat, tapi saya udah ngerti dan paham caranya kok. Nah, tuh dia bisa dilihat
gagal 5 saya pun bingung juga sih. Saya udah tambahkan data CS nya itu tapi tidak keluar, itu yang saya agak bingung. Tapi semua pengujian ini sudah seperti yang Pak Yanto ajarkan prosesnya, entah di mana mungkin ya di suatu hal yang mungkin saya kurang teliti ya, jadi seperti ini hasilnya. Tapi yang saya mengikuti apa yang prosedur Pak Yanto juga, mungkin entah salah datanya kan, tapi tidak juga sih. Data panel memang bisa dilihat teman-teman, ini negara A, B, C, D, E nya udah ada. Seperti itulah, saya dari sini saya mencoba-coba terus seperti yang Pak Yanto ajarkan, ya tetap saja seperti ini formatnya, tidak bisa walaupun sudah saya coba tambah CS nya, cross section maksudnya variabelnya, tetap tidak bisa. Mungkin cuman ya segitu lah untuk panelnya, mungkin untuk pengujian data panel kurang maksimal, tapi untuk cross section sama data time series jadi sudah bisa dilihat oleh teman-teman bahwa berhasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Cuman data panel yakni yang saya masih ya kurang lah, tapi ya mungkin bisa dipelajari di selanjutnya gitu kan. Intinya pahamnya tuh sudah dapat di saat saya nonton video Bapak ini gitu. Dari sini ya saya coba-coba terus, tapi ya tidak bisa gitu. Saya bingung caranya di mana. Ini udah saya coba tuh sesuai dengan yang diajarkan Bapak. Yang mulai saya pribadi ya, jadi begitu. Coba dari regresinya dari beberapa hal, entah ada kesalahan juga gitu. Ini seperti itulah. Uji heterosnya juga heteros elastisitasnya juga pada tidak bisa ya, mungkin kan tadi faktor-faktornya itu begitulah. Teman-teman semua atau Bapak yang menyaksikan gitu. Video Bapak sangat membantu sekali dalam pengerjaan ini, juga bantuan teman-teman sekalian yang mensupport. Jadi mungkin untuk kedepannya saya harus lebih teliti lagi kayaknya. Apalagi ya aplikasi OBS ini kan baru pertama kali dicoba, intinya begitulah. Nah itu saya coba-coba terus, tapi ya nggak bisa gitu. Saya coba lagi tambah CS nya, tambah segala macamnya, masih tahap yang salah. Intinya seperti itu teman-teman ya, mungkin ya segini videonya yang bisa saya sampaikan. Semua uji asumsi klasiknya, heteroskedasitas, regresinya sudah dilakukan, cuma untuk yang panel aja yang mungkin kurang maksimal, tapi ya mungkin harap dimaklumi karena pertama saya juga masih tidak terlalu familiar dengan aplikasi Stata dan apalagi OBS nya gitu kan. Kalau untuk rekam HP ya lancar gitu. Tapi ya inilah ikhtiar usaha saya untuk mencoba menjajah atau mencoba
aplikasi ini, Stata dan OBS ini. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.